Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mali Simutaki, mahasiswa Stisnus semester 3A. Ingin melaksanakan UTS mata kuliah pengantar ilmu hukum yang berbentuk video dan berjumlah 4 soal. Soal yang pertama yaitu mempertanyakan tentang fungsi hukum. Jadi menurut saya gitunya, fungsi hukum ada 3. Fungsi hukum menurut saya ada 3, yaitu salah satunya yaitu menciptakan keteraturan dan ketertiban di antara masyarakat. Yaitu, hukum ini berfungsi untuk menciptakan keteraturan dan keterlibatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat membatasi aktivitas seseorang dalam melakukan segala kegiatan, sehingga hukum berperan vital untuk mencegah terjadinya perilaku warga negara Indonesia yang menyimpang. Jika mematuhi dan menegakkan hukum secara baik, maka akan menciptakan keterlibatan dan keteraturan. Lalu fungsi hukum yang kedua yaitu melindungi kepentingan bersama antar masyarakat Indonesia. Setiap manusia sebenarnya memiliki kebutuhan untuk perlindungan dari manusia lainnya, sehingga tujuan adanya hukum juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Rasa terlindungi ini dapat dicapai dengan cara yang mudah. Caranya yaitu masyarakat di Indonesia harus menegakkan hukum dengan baik dan secara tepat tanpa membeda-bedakan. Jika sudah menegakkan hukum secara baik, maka sebagai warga negara dapat terhindar dari berbagai macam ancaman dan bahaya di sekitarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mematuhi, melaksanakan hukum yang berlaku, serta menegakkan rasa keadilan. Maka dari itu, dengan menerapkan hukum yang ada, maka kepentingan bersama akan terrealisasikan secara tepat. Yang ketiga, fungsi hukum yang ketiga yaitu menjaga hubungan antar manusia untuk menghindari konflik yang ada. Fungsi hukum ini berfungsi sebagai pengatur hubungan manusia untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Hal ini juga diharapkan untuk mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, hukum juga meningkatkan hubungan manusia sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku untuk melindungi kepentingannya. Manusia tidak akan pernah luput dengan permasalahan dan adanya politik. Maka dengan adanya hukum, hal yang menyebabkan konflik atau pertikaian bisa teratasi sehingga kepentingan bersama bisa terlindungi. Selain itu, hal ini akan menciptakan ketertiban dan keteraturan di antara masyarakat sehingga kepentingan bersama bisa terlindungi dengan baik. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu mempertanyakan bagaimana gitu kan berjalannya hukum ataupun penegakan hukum. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tersebut, yaitu menurut pendapat saya, bertanya mengenai hukum, kita harus lihat dulu dari subjek yang dapat kena hukuman, yaitu orang. Jika seseorang melanggar aturan hukum yang berlaku di suatu wilayah, maka orang tersebut sepatutnya diganjar dengan hukuman yang setimpal sesuai konstitusi di wilayah tersebut. Jika di Indonesia tentunya Undang-Undang Dasar. Allahu Akbar. Jika di Indonesia tentunya Undang-Undang Dasar yang berlaku. Dan itu pun ada pasal dan tingkatannya atas apa yang diperbuat oleh si pelanggar.
baik dari pelanggaran ringan ataupun berat, baik dari kejahatan sampai kriminalitas. Mungkin kita bisa ambil beberapa contoh di sekitar mengenai bagaimana penegakan hukum diberlakukan di Indonesia, yaitu satu, pengadilan memberikan vonis yang tepat pada pelaku kejahatan. Dua, pihak berwajib mengusut tuntas sebuah kasus. Tiga, adanya sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar hukum. Empat, pihak berwajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang, polisi membantu masyarakat untuk menangkap pencuri yang meresahkan masyarakat. Terus, polisi menilang pengendara yang melanggar lalu lintas. 7. Masyarakat menyerahkan pelaku tindakan kriminal kepada polisi. 8. Pengadilan mencabut hak politik kepada terdakwa kasus korupsi. Pihak berwajib membantu mengurus kasus semua masyarakat tanpa dibedakan. Dan yang terakhir, memberikan hukuman berat bagi pelaku kejahatan seperti pembunuhan dan kekerasan serta pelecehan seksual. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bercerita atau menceritakan hukum yang terjadi di sekitar. Jadi mungkin berbicara hukum yang ada di sekitar ya banyaklah, anak-anak muda atau anak-anak kecil yang mungkin di bawah umur dan tidak mempunyai SIM, berikut juga KTP gitu kan ya, sudah diperbolehkan oleh orang tuanya ataupun gitunya pihak dari si anak untuk mempergunakan motor gitu kan ya, ke jalanan yang besar gitu kan. Tapi sebetulnya itu merupakan salah gitu ya, merupakan sebuah kesalahan. Dan saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi anak di bawah umur untuk melakukan pelanggaran. Yang pertama yaitu faktor intern, yaitu keinginan anak untuk coba-coba, kesadaran yang dimiliki anak untuk berperilaku disiplin dalam berlalu lintas, dan gengsi. Juga yang kedua ada faktor ekstern, yaitu kurangnya perhatian orang tua dan sarana transportasi umum. Untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ini, pihak kepolisian menjelaskan apabila terbukti melanggar, maka akan diambil kebijakan, baik hanya diberikan teguran simpatik ataupun diberikan sanksi berupa tilang. Dan ada 2 upaya penanggulangan apabila ada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur. Yang pertama yaitu akan memberikan upaya preventif, yaitu untuk mencegah, dan ada pula upaya reprensif untuk memperbaiki seperti pemberian teguran dan tilang. Mungkin itu contoh hukum di sekitar saya gitu. Lalu saya akan menjelaskan tentang ius constitutum dan ius constituendum. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Penemuan Hukum, sebuah pengantar menjelaskan bahwa kriterium waktu berlakunya hukum dibagi menjadi 2. 1. Ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku di masa sekarang.
Dalam glosarium di buku yang sama, Sudikdo menambahkan bahwa ius constitutum adalah hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan atau masa mendatang gitu kan. Kemudian dalam glosarium disebutkan bahwa ius constituendum adalah hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang. Pada referensi lain, dalam buku Aneka Cara Pembedaan Hukum yang dibuat oleh Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka, dijelaskan bahwa ius constitutum merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat, negara pada suatu saat, yaitu ius constitutum adalah hukum positif. Sementara ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain. Kesimpulannya, pertama, ius constitutum yang artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan kebalikannya, ius constituendum yang berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan. Pembedaan antara ius constitutum dengan ius constituendum diletakkan pada faktor waktu, yaitu masa kini dan masa mendatang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait jawaban yang sudah disediakan dalam UTS kali ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.